maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Maka disebutkan di sini, wa inna lil ilmi tariqan. Sesungguhnya ilmu itu ada jalannya. Yang salah jalan, dhalla wa lam yanalil maqsud. Yang salah jalannya akan tersesat. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Warubbama, mungkin asaba. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Alhamdulillah, law anna hadha al-ka'as, انظروا إلى هذا الكأس، لو أنه وعاء للعلم وكان الكأس واسخا، هل ستصب عليه ماء صافيا نظيفا أو تصب عليه عصيرا مرغوبا فيه أو تصب عليه قهوة أو لبنا؟ هل ستفعل ذلك؟ حاشا وكلا. ما الذي ستقوم به؟ ستطهر الوعاء أولا. وقد بين لكم الأستاذ بيانا شافيا مما لا يحتاج إلى تكراره هنا. والمعقد الثاني، نعم أنت، ما هو المعقد الثاني؟ إخلاص النية فيه. ولا يخفى على شريف علومكم ولعله مما دافعكم للدراسة في هذه الكلية النية الصالحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المعقد الثالث أنت، جمع همة النفس عليه. على ماذا؟ على العلم، على تعلم العلم. فهمتم؟ فهمنا. كيف يعرف الأستاذ فهم الطالب؟ إذا كان الطالب لا يسأل. هل طأطأة الرأس وتحريك الرأس دليل على الفهم؟ نعم، أو الدليل على أنه يخاف من سؤال الأستاذ فصار يحرك كأنه يفهم. بارك الله فيك. ونحن سندرس المعقد الرابع. نعم، تفضل بقراءته. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمستمعين وللمسلمين آمين. قال المصنف حفظه الله تعالى المعقد الرابع، صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. لا كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خارج لهما فيأخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يأخذ الجهل به. بارك الله فيك. المعقد الرابع، هذه المعاقد مرتبطة، فإن الذي ضيع معقدا من المعاقد قد لا يعظم العلم من حيث لا يشعر. Prinsip-prinsip yang disebutkan ini saling berkaitan. Kalau ada salah satu prinsip dasar yang tidak kita ambil, maka boleh jadi kita belum mengagungkan ilmu. Dan boleh jadi
hasil yang diharapkan tidak maksimal. Tidak sedikit mahasiswa yang mungkin mengkhianati niatnya sendiri. Karena ya mungkin kawan-kawan yang kurang mendukungnya, atau dia tergiur dengan berbagai macam ilmu yang ada. Disebutkan di sini sarful himmati fi ila ilmi al-Quran was sunnah. Bagaimana mengarahkan al-himmah. Al-himmah itu semangat, tekad yang kuat di dalam menuntut ilmu ini. Yang diprioritaskan adalah ilmu al-Quran was sunnah. Ilmu Al-Quran dan sunnah. Mungkin kita berpikir ada banyak ilmu, Ustaz. Kenapa harus ilmu Quran dan sunnah saja? Enggak. Kita tidak mengabaikan ilmu-ilmu yang lain. Maka di sini disebutkan bahwa semua ilmu yang bermanfaat maradduhu ila kalamillah. Kembalinya kemana? Ke firman Allah Azza wa Jalla. Wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa baqil ulum, yani ilmu-ilmu yang lainnya gimana? Maka disebutkan ilmu-ilmu yang lainnya itu kemungkinan pertama imma khadimun lahuma. Ilmu itu khadim. Khadim itu bahasa kita apa? Pembantu. Ya. Dan antum pernah mendengar sebuah ungkapan sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah yang berkhidmat kepada mereka. Jadi ilmu-ilmu yang lainnya boleh jadi ilmu yang berkhidmat, menjadi ilmu alat, ilmu yang membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaq bihil khidmah. Maka silahkan antum mempelajarinya secukupnya, yang mencukupi untuk berkhidmat kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ada orang yang kebablasan menuntut ilmu alat, akhirnya tujuan utamanya Al-Quran dan Sunnah diabaikan. Atau ilmu yang lainnya itu kemungkinan kedua, ilmu yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, fala yadhurrul jahlu bihi. Antum nggak ngerti pun tidak membahayakan sebenarnya. Makanya kalau kita tahu bahwasanya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada antum di kuburan itu adalah 3. Dan ini yang seharusnya diajarkan kepada setiap manusia. Setiap manusia. Baik itu rakyat jelata atau pejabat negara. Mereka harus belajar tentang 3 hal agar mereka tahu. Engkau nggak akan ditanya tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Engkau akan ditanya merabbuk. Madinuk wa ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Itu yang akan ditanyakan. Tapi subhanallah, banyak orang sibuk dengan ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, ya. Terkadang dia sibuk dengan ilmu filsafat. Quran aja dia nggak faham. Al-Fatihah kadangkala masih perlu diperbaiki. Nah, tafadhal, lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Fa ila al-Quran wa sunnati yarji'u bihi kulluhu wa fihi ma'mura Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim.
وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أو الفضل. Hasbuk. Semua ilmu itu kembalinya kemana? Fa'ilal Qur'ani was sunnati yarji'ul ilmu kulluhu. Jadi kalau bicara ilmu yang bermanfaat kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan keduanya ini Nabi SAW diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zukhruf, apa kata Allah Azza wa Jal? Fastamsik. Al-istimsak artinya berpegang teguh, memegang dengan kuat. Apa yang dipegang? Billadzi uhiya ilaik, dengan yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah. Dalam kurun waktu 23 tahun, hanya 23 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini. Yang agama itu berpengaruh dan akan terus ada sampai hari kiamat. Antum bisa bayangin ya, 23 tahun sampai hari kiamat. Apa sih yang dijadikan pedoman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran was sunnah. Sesuai dengan penyimpangan kita dari Al-Quran dan sunnah ini, maka kita akan menjauh dari jalan kesuksesan. Orang akan menggunakan AI umpamanya untuk menemukan konsep-konsep memajukan alam. Tapi kalau dia tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai puncak dari ilmu yang harus dipelajari, maka dia akan menyimpang. Dan kalau antum tahu, orang-orang barat sekarang tidak sedikit dari praktek-praktek yang berkaitan dengan ekonomi, politik, atau hal lainnya, kesehatan pula, mereka mulai mengambil dari sunnah. Karena mereka faham Al-Quran ini la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Enggak ada. La raiba fi, gitu loh. Enggak ada keraguan di dalamnya. Gitu loh. Maka tadi 23 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Hasilnya sampai hari ini. Antum hasil 23 tahun. Sebagian orang ratusan tahun dia berusaha untuk membangun peradaban. Negeri kita berumur 80 tahun. Nabi SAW cukup 23 tahun. Selesai semua masalah. Taib, dikatakan di sini, apakah ada yang lain diwahyukan kepada Abul Qasim? Abul Qasim adalah kunyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini, wa man ja'ala ilmahul Qur'an was sunnah. Barang siapa menjadikan ilmunya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang mengikuti dan bukan seorang mubtadi' yang membuat-buat dalam urusan agama. Wa nala minal ilmi awfarah, dan dia akan mendapatkan ilmu yang paling banyak nanti. Ada orang membaca kitab filsafat 20 jilid. Berapa jilid? 20 jilid. Tapi dia tidak membaca Al-Quran yang hanya 1 jilid itu. Maka sesuai dengan jauhnya dia Al-Quran, seperti itu kesesatan yang akan ada pada diri mereka. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan ilmu yang paling banyak. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu. Ilmu apa? Alkitab wa sunnah gitu.
Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Maka antum jangan jauh-jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, tafadhal. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليسوي القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسعود رحمه الله فنسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء لا علمه في القرآن إلا أن علم لا يقصر عنه. بارك الله فيكم. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membuat sebuah pernyataan. Kita tahu bagaimana kondisi umat manusia sebelum turunnya Al-Quran, baik di dataran Eropa sana, atau di dataran Asia, atau di dataran Afrika, di berbagai belahan dunia. Mereka hidup dalam kesesatan dan kegelapan. Sampai turunnya Al-Quran. Yang Quran ini merupakan nur. Dan Allah juga menyebutnya ruhan min amrina. Ruh yang membuat sesuatu dapat hidup. Abdullah bin Mas'ud, dia hafal Al-Quran. Dan bagaimana dia membuat pernyataan, man aradal ilma, barang siapa yang menginginkan ilmu. Maka terus terang, ana agak kecewa dengan para penghafal Al-Quran yang bahasa Arabnya lemah. Atau dia hafal 3 juz Al-Quran tapi bahasa Arabnya lemah. Padahal berapa kosakata Arab yang dia hafal. Kalau antum menghafal juz amma, berapa kosakata baru yang antum hafal. Apalagi antum hafal Al-Quran. Yang Al-Quran itu ada 300.000 lebih hurufnya, yang kata-katanya lebih dari 77.000. Gimana antum hafal Quran tapi bahasa Arab antum lemah gitu? Antum punya modal. Jadi yang hafal juz amma itu punya modal kuat untuk bisa bahasa Arab. Dia nggak perlu capek-capek menghafal mufradat. Antum coba membaca amma yatasaalun, antum catat mufradat baru yang ada di situ. Antum udah dapat banyak. Cuma kadang-kala tadi kita tidak seperti yang diucapkan Ibnu Mas'ud, yang menginginkan ilmu falyuthawwiril Quran. At-tathwir itu disebutkan thawwaral arda, yakni harathaha wa qallabaha liyastakhrija ma fiha. Jadi dikatakan thawwaral arda, orang membajak sawah ya. Itu orang yang membajak, yang dibolak-balik tanahnya untuk mengeluarkan isi yang ada di dalam. Maka hendaklah antum bolak-balik tuh baca Quran. Dibaca lagi, dikaji lagi, dibaca lagi Al-Fatihah. Antum. Nah, berapa kali antum baca tafsir Al-Fatihah? Berapa kali? Sejak antum menuntut ilmu ini berapa kali? Berapa kali? Ana nggak tahu. Tafadhal. 1 kali aja. 1 kali. Taib, tetangganya. Berapa kali antum membaca tafsir Wadduha? 1 kali. Bayangin jemaah. Ibnu Mas'ud mengatakan falyuthawwiril Quran. Dibolak-balik jemaah. Terus dibaca lagi, dikaji lagi. Antum hafal Al-Fatihah sejak kecil. Tapi berapa banyak hikmah Al-Fatihah yang antum dapat? Betapa seringnya kita sholat membaca Al-Fatihah tapi kita kurang menghayati. Bahkan mungkin kurang memaknai. Disebabkan tadi kurangnya kita melakukan at-tathwir.
membolak-balik itu sampai keluar faedah-faedahnya. Dan setiap kali antum baca tafsir, antum akan dapat faedah baru. Antum baca pekan lalu pekan ini antum baca lagi tafsir Al-Fatihah, antum akan dapat hal-hal baru dan tidak akan pernah habis Al-Quran untuk dikaji. Fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Di Quran itu ada ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Antum akan tahu cerita orang yang masuk surga. Antum akan dapat cerita bagaimana buah-buahan di surga. Antum akan mendapatkan bagaimana sungai di surga. Sekarang kita lihat manusia dengan hayalannya membuat cerita 2250. Nah, mungkin seperti apa bentuk sepeda motor pada waktu itu, mungkin sudah tidak lagi menyentuh tanah. Seperti apa model mobilnya pada waktu itu. Orang dibikin ya, karena orang tuh ingin tahu gimana masa depan. Loh, ini loh cerita tentang masa yang akan datang, ketika seorang tidak akan lagi membutuhkan toilet dan kamar mandi, ketika manusia tidak lagi butuh tidur, ketika manusia akan tetap muda. Orang itu menghayal ya, dia ingin, mungkin dia bikin film atau apa, atau cerita akan awet muda selamanya. Ada ramuan yang kalau dia minum dia akan tetap muda. Loh, kita punya ceritanya. Umat Islam punya ceritanya lengkap, detail. Di mana? Al-Quran. Ada cerita itu. Baik, dan Masruq mengatakan, tidaklah kita bertanya kepada sahabat Nabi SAW tentang sesuatu kecuali ilmunya ada di dalam Al-Quran. Namun masalahnya, ilmu kita yang nggak nyampai ke sana. Baik, tafadhal. ثم قال وينسب ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يشرك جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال وما احسن قول عياد يحصل في كتاب الاجماع العلم في اصلين لا يعرفهما الا المدل على الطريق اللاحق علم الكتاب وعلم الاثار التي قد اسندت عن تابعين صاحبه. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyenandungkan sebuah bait yang maknanya semua ilmu di Quran, tapi taqasuru, yakni tataqasaru anhu afhamur rijal. Pemahamannya orang yang nggak nyampe ke sana, sehingga dia nggak tahu bahwa ilmu itu ada dalam Al-Quran. Dan ucapan Iyad al-Yahsubi, ilmu itu ada dalam dua asal usul ya. La ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi. Tidaklah ada orang yang melampaui dua prinsip utama ini atau akarnya ilmu ini, pokoknya ilmu ini, kecuali dia orang yang tersesat dari jalan al-wadih. Al-lahib maknanya al-wadih ya, jalan yang jelas. Ilmu kitab wa ilmu al-athar, ilmu kitab dan ilmu athar-athar yang telah disematkan dari tabi'in, dari sahabat Nabi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, tafadhal. كما قال وعلى الإمام في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم الحدود المنزل وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام فيما بعدهم أكثر. قال حمد المزيد قلت لأيها السفيان رحمه الله العلم اليوم أكثر فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. Barakallahu fiik ya. A'lal himam, kalau bicara puncak dari semangat, himmah ya, seorang menuntut ilmu itu seperti yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu talabu ilmil kitab was sunnah, dan memahami
dari Allah dan Rasulnya, tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ilmu hududil munazzal, yakni berkaitan dengan hukum-hukum yang Allah turunkan. Dan inilah ilmu salafis saleh. Kita tuh bicara as-salafus saleh. Apa sih ilmu mereka? Kenapa kita berusaha untuk menjalankan agama sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh? Ilmunya mereka itu dari mana? Nggak lain, ilmu mereka adalah ilmu kitab was sunnah. Thumma kathural kalam ba'dahuma fima la yanfa'. Kemudian setelah para salafus soleh muncul omongan-omongan yang banyak dan tidak bermanfaat, maka dikatakan ilmu salaf itu lebih banyak. Dan omongan ini, al-kalam ini bahasa sekarangnya omon-omon. Nah, omon-omon, ngomong ini terus. Fiman ba'dahum akthar. Maka kalau antum lihat buku-buku yang dinisbatkan kepada salafus soleh nggak banyak, nggak tebal, tidak berjilid-jilid. Yang sekarang, Allahu Akbar, boleh jadi berbicara 1,5 jam, yang kalau dibukukan menjadi mungkin ya 50-60 halaman, manfaatnya cuma di 1 halaman. Itu yang terjadi. Hammad bin Zaid berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, al-ilmu al-yawm akthar aw fima taqaddam. Dia tanya tentang ilmu hari ini dengan ilmunya tabi'in dan ilmunya sahabat, mana yang lebih banyak? Mungkin orang akan berpikir sekarang lebih banyak gitu, lebih banyak kitabnya sekarang nih, lebih banyak buku-buku yang dicetak. Ini ditanya Ayyub as-Sikhtiyani, qala al-kalam al-yawm akthar. Bayangin, di masa tabi'ut tabi'in, Ayyub mengatakan hari ini omon-omon yang lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddam akthar. Kalau bicara ilmu, ya yang terdahulu lebih banyak gitu, daripada omongan orang yang berjilid-jilid tapi kadangkala manfaatnya tidak banyak. Baik, kita masuk ke al-maqsid al-khamis. Naam. قال المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يدفع بمطلوبه. وكنا للعلم طريقا من أخطأها ضلا ولم ينل المقصود، ربما أصاب قليلة مع تعب كثير. Barakallahu fiik. Ini di prinsip yang kelima, seorang yang ingin menuntut ilmu itu harus meniti jalan yang benar, jalan yang mengantarkan kepada tujuan antum. Orang kalau datang ke STDI dari Surabaya tapi dia lewat Banyuwangi, kira-kira nyampe STDI nggak jam? Nyampe nggak? Nyampe lah, tapi telat. Kalau dari Surabaya langsung ke Jember berapa jam? 4 jam. 4 jam. Kalau lewat Banyuwangi, motor lewat Banyuwangi, dari Banyuwangi nyebrang ke Bali dulu, dari Bali terus ke Lombok, dari Lombok terus naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya naik mobil ke sini. Nyampe enggak dia ke Jember? Nyampe. Tapi ketika acara PKKMB udah selesai, dia baru datang. Masya Allah. Acaranya kapan dimulai? Udah selesai acara. Maka di sini pentingnya meniti jalan yang benar. Jadi ada metode dalam menuntut ilmu. Dulu waktu kita di pondok, kita diajarin sebuah makalah yang mengatakan man sara 'ala darbi wasala. Man sara 'ala darbi wasala. Ini kira-kira makna prinsip yang kelima.
Barang siapa yang meniti jalan yang benar, dia bakal nyampe gitu loh. Kalau jalannya benar. Apabila metode belajarnya benar. Karena ada orang yang belajar bertahun-tahun tapi nggak dapat apa-apa. Dia dapat tapi sedikit. Sedikit dapat. Makanya kalau kita lihat ya, di pemerintahan Indonesia ini, setiap ganti menteri akan diganti metode belajar yang ada di sekolahan. Dulu di kementerian yang dulu itu ada istilahnya kurikulum merdeka. Iya. Kurikulum merdeka. Sekarang ganti apa? Sekarang ganti apa zaman? Kurikulum merdeka dulu zaman. Sekarang sejak Nadiem Makarim sudah nggak jadi menteri, kurikulum cinta. Iya, bener loh zaman. Antum lihat. Jadi masih berpikir bagaimana metode yang benar mengajarin anak-anak ini. Anak pernah ke Jepang. Waktu itu anak tidur di rumah, ya direkturnya Pertamina yang ada di Jepang. Dia cerita, anak punya anak saat kelas 2 SD di Indonesia pindah ke Jepang. Langsung bisa ngikutin pelajaran. Anak ngomong Masya Allah, kata dia, pinter. Bukan Ustaz, bukan karena pinter anak-anak, karena pelajarannya yang mudah. Jadi tadi orang Jepang pun berpikir bagaimana anak ini mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dia. Bukan dikasih ilmu yang banyak tapi nggak paham. Di Indonesia ini sekarang belajar bahasa Inggris dari kelas berapa? Kelas 1 apa? SD. Kelas bener, kelas 1 SD. Kelas 1 belajar sampai kelas 6. SMP 3 tahun belajar. Siap? SMA 3 tahun. 12 tahun nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Bayangin untuk 6 bulan kursus bahasa Inggris, pinter. Loh kok bisa? Tadi ketika salah metode, maka akan membuang waktu yang banyak dan hasil yang sedikit. Anak SD di Jepang itu sama anak SD Indonesia pelajarannya jauh lebih berat anak SD Indonesia. Tapi kenapa lebih pintar anak-anak SD Jepang? Kenapa jemaah? Tadi belajar banyak tapi hasilnya dikit. Karena metodenya ya kurang tepat. Kita dengarkan adzan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi tadi ketika seorang salah cara menuntut ilmu, metodenya kurang tepat, maka dia akan capek dan lelah, tapi nggak ada hasil. Anak-anak kecil itu belajarnya biasanya hafalan. Ketika anak-anak SD disuruh mikir, kapan dia akan menghafal? Lulus SMA suruh menghafal. Kebalik. Maka kenapa antum sekarang kuliah sulit menghafal? Karena dari kecil sudah dibiasakan bernalar, padahal belum mampu. Tapi itulah, jadi ke depan kita doakan negeri kita, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada semua yang mengurusin negeri kita ini, insyaallah. Khususnya Bapak Presiden kita Prabowo, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, memberikan hidayah untuk meniti jalan yang diridhain Allah dan Rasulnya. Baik, di sini sebutkan suluk al-jada al-muwassila ilaihi. Al-jada itu adalah at-tariq al-a'zam al-wadih. Al-jada itu jalan yang paling besar, yang paling jelas, yang biasa dilewatin orang gitu loh. Jadi kadang-kala kan ada jalan tikus, ada jalan besar. Ini loh jalan paling cepat sini. Antum mengatakan, iya tahu, tapi ana mau cari pengalaman. Akhirnya masuk ke jalan tikus, nggak keluar jemaah. Pakai mobil, tahu-tahu jalannya nggak bisa dilewatin mobil. Semua yang disebutkan sini, likulli matlubin tariqun yuwassilu ilaihi, semua yang diinginkan, matlub, mesti ada jalan yang mengantarkan kepada yang dia inginkan. Faman salaka jadata matlubi, barang siapa yang meniti jalan yang dia inginkan, jalan yang benar itu, auqafathu alaih, maka dia akan berdiri di hadapan apa yang dia inginkan. Umpamanya dikatakan, ana ini kepingin melihat sunrise. Kira-kira ana harus kemana? Kemana jemaah? Ya naik genteng antum kelihatan sudah sunrise lah, nggak usah capek-capek gitu kan. Kelihatan kan antum sunrise naik genteng? Oh kelihatan, tapi enggak kan? Ada orang yang mau lihatnya dari gunung. Tapi berapa hari dia lihat sunrise berjalan ke sana? Naik berjam-jam. Padahal yang ini naik genteng sudah kelihatan. Yang ini siapa yang suka naik gunung? Pulang ke sini dengan keringat dan warna kulit yang sudah mulai menghitam. Lalu dia mengatakan, alhamdulillah ana sudah melihat sunrise. Kata temannya, ana tiap hari lihat sunrise. Di mana? Naik genteng, khalas kelihatan gitu. Tadi jemaah, artinya ketika antum meniti jalan yang antum inginkan, insya Allah akan ketemu gitu, yang antum inginkan. Tapi barang siapa yang menyimpang, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Maka disebutkan di sini, wa inna lil ilmi tariqan. Sesungguhnya ilmu itu ada jalannya. Yang salah jalan, dhalla wa lam yanalil maqsud. Yang salah jalannya akan tersesat. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa rubbama, mungkin asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin kathir. Mungkin dia dapatlah, tapi sedikit faedah yang dia dapatkan. Namun capeknya banyak. Sayang kalau kemudian seorang harus capek lelah dapat faedah sedikit gara-gara salah jalan. Nah, lanjutkan. ثم قال يقول الزركشي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود ضله جميع. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يجيب تعب الكثير عن الفائدة القليلة. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع. طيب حسبك. Ini ucapan Az-Zarnuji sahib kitab Ta'limil Muta'allim ya. Jadi memang
Kita dulu waktu di pondok belajar kitab ini tentang bagaimana seorang muta'allim itu diajarin dan belajar. Jadi antum pun mau tidak mau harus belajar lagi bagaimana cara belajar. Kenapa daurah ini diadakan? Mungkin sebagian tidak hadir karena ini daurah wajib buat siapa? Buat yang semester 1. Iya, sama idat juga wajib. Hah? Idat nggak wajib? Idat nggak wajib. Mana anak idat? Anda mau tahu? Angkat tangan. Angkat tangannya jangan gini antum. Angkat tanganmu. Nah, 1, 2, 3. Cuma 3 anak idat. 4, 5. Buat idat nggak wajib, sunnah tapi. Atau nggak boleh ikut anak idat? Nah, boleh ikut apa nggak? Nggak boleh. Masa nggak boleh jemaah? Nanti coba anda tanyakan kepada panitia ya. Seharusnya anak idat itu juga belajar ini. Karena kitab ini bukan khusus untuk anak kuliah, enggak. Anak pesantren seharusnya belajar ini. Ini kitab yang seharusnya dibaca ketika seorang awal mulai belajar agama. Tapi kita murajaah, dan ana yakin sebagian antum sudah baca ini di pesantren. Kita sedang murajaah. Tapi di sini disebutkan barang siapa wa kullu man akhta tariq dhalla, dia akan tersesat. Wala yanalul maqsud qalla au jalla. Dia nyebutkan enggak akan dapat apa-apa sudah. Ibnu Qayyim mengatakan al-jahlu bit-tariq, orang yang enggak tahu dengan jalan, wa afatiha, dan bahaya-bahaya yang ada di jalan, wal maksud, dan tujuan itu sendiri, maka dia akan yujibut ta'bal katsir. Dia akan capek, lelah, dan faedahnya sedikit. Seperti yang Anda sampaikan tadi, belajar bahasa Inggris sejak SD sampai SMA, lulus. How are you? Fine. What is your name? Syafiq. Where do you come from? Indonesia. Terus khalas. Bahkan 12 tahun cuma belajar who are you? What is your name? Where do you come from? 12 tahun cuma 6 bulan selesai. Itu yang terjadi. Ketika orang, ya Allah, kesian wallahi jamaah. Kesian sama kita sebenarnya. Capek-capek, dan ada orang yang paling takut sama bahasa Inggris kan. Tapi kata gurunya, aman, pasti lulus. Sudah. Dia pasti lulus gitu. Dan di STDI wajib bahasa Inggris. Nah, wajib nggak? Lu wajib Ustaz ya? Ustaz Nandang, wajib kan? Nggak diwajibkan sekarang? Mata kuliahnya wajib cuma. Mata kuliah wajib. Lulus tetap. Who are you? What is your name? Jadi sampai lulus STDI nggak nambah bahasa Inggrisnya cuma. Kenapa? Karena cara belajarnya, metodenya yang memang nggak tepat gitu loh jamaah. Kadang-kadang anak heran kenapa ya 6 bulan bisa bahasa Inggris, 12 tahun nggak bisa bahasa Inggris jamaah. Ini yang kata Ibnu Qayyim ya. Capek tapi nggak dapat apa-apa. Nah, lanjutkan. ثم قال وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع معي محمد مرتضى بن محمد الزاهدي صاحب كتاب العروس في منظومة له تسمى ألفية السنة يقول فيها فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص تأخذ من كل فن أحسنه بمثل جامع للظالم تأخذه على مفيد الناصح. Tapi kalau bicara apa metode yang paling tepat dalam menuntut ilmu sekarang, maka beliau menyebutkan di sini ucapan Muhammad Murtadha ibn Muhammad Az-Zabidi, sahib Tajil Arus. Beliau mengatakan fama hawal ghayata fi 1000 sanah. Beliau berkata sekalipun seorang hidup 1000 tahun, syakhsun fakhud min kulli fanin ahsana, dia nggak akan bisa meliputi semua ilmu walaupun umurnya 1000 tahun. Terus gimana caranya menuntut ilmu sedangkan umur kita nggak sampai 1000 tahun? 1000 tahun aja nggak cukup, apalagi antum belajar
hanya 20 tahun, hanya 30 tahun. Iya kalau segitu Ustaz. Hanya 4 tahun di STDI. 1000 tahun aja nggak cukup. 4 tahun gimana antum lulus? Terus terang ketika kita di Madinah, tatkala waktunya lulus 4 tahun S1, banyak di antara kita yang tidak siap pulang. Dia mengatakan belum cukup ilmuku. Bahkan ada kawan yang 7 tahun dia di Madinah. Di malam dia pulang, anak ngantarkan dia. Dia mengatakan ternyata 7 tahun tidak mencukupi. Disebabkan anak selain belajar juga sibuk bekerja, cari fulus. 7 tahun gak cukup. Gimana antum 4 tahun di STDI, ba'dal asar main bola, ba'dal maghrib nongkrong, ba'dal isya main game. Kapan belajarnya? Malam ujian. Bas, dapat apa antum jamaah? Ini Zabidi mengatakan alaf sana ya, nggak cukup bagi orang untuk dapat mengumpulkan semua ilmu itu. Terus antum waktunya hanya 4 tahun, 4 tahun. Antum coba berpikir ya, kemarin Dr. Rizky bicara tentang bagaimana melebarkan lingkaran waktu ya. Antum coba duduk ya di malam hari, setiap malam 7 hari ini, mulai hari ini sampai ketemu hari Senin. Antum lihat waktu ana buat apa? Alhamdulillah Ustaz, daurah, karena wajib daurah. Antum hadir kenapa? Wajib. Coba nggak wajib? Ya namanya nggak wajib Ustaz. Ya, kenapa ana harus datang gitu kan? Ini kan antum datang karena wajib. Ini wajah-wajah nanti ya, ketika sudah hilang daurah ini, 1/4 masjid ini belum tentu full. Kenapa? Ya karena yang lainnya sedang fokus belajar ilmu yang lainnya. Ya mudah-mudahan. Terus gimana caranya kalau waktu anak hanya 4 tahun di STDI? Maka disebutkan di sini fakhud min kulli fannin ahsana. Engkau ambillah dari setiap ilmu yang paling baik. Dengan cara apa sekarang? Maka disebutkan bihifdhi matnin jami'in lirajihi. Ya dengan cara menghafal. Ternyata tetap menuntut ilmu itu harus ada hafalan. Yang penting faham. Baik. Betul, yang penting faham. Kalau faham tapi nggak hafal, apa yang antum fahami? Antum faham? Fahimtum? Fahimna. Baik, jelaskan. Iya, fahimna Ustaz. Cuma nggak hafal ada gitu. Makanya tetap harus ada yang dihafal. Umpamanya tadi, antum faham Arba'in Nawawiyah? Faham Ustaz. Ana sudah mengkaji Arba'in Nawawiyah. Coba sebutkan hadis yang pertama. Ya itu masalahnya, nggak hafalan Ustaz. Nggak bisa gitu loh. Pemahaman itu akan berguna kalau antum menghafal. Jadi setelah antum hafal, antum pahami. Tapi kalau antum faham dengan nggak hafal, ya apa? Pemahaman apa yang antum miliki gitu. Maka hafalkan matan. Kalau bicara matan ini, matan yang jami' lirrajih, ta'khudhu ala mufidin nasihin. Jadi ambillah matan dari setiap ilmu itu, ya matan yang rajih. Karena kita tahu dalam setiap ilmu itu kadangkala ada perselisihan di antara para ulama yang konsen dalam ilmu tersebut. Umpamanya dalam nahwu pun ya ada khilaf di antara mereka ya. Dalam ilmu fikih ya apalagi lebih jelas lagi perselisihan di antara mereka. Dalam ilmu hadis pun seperti itu. Maka ambillah matan yang mengumpulkan untuk pendapat-pendapat yang terkuat jemaah. Terus mengkaji yang sudah antum hafal ini kepada syekh
yang mufid, nasih. Syekh yang memberikan faedah dan dia juga memberikan nasihat. Baik, lanjutkan. ثم قال فطريق العلم وجدته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه فأما الأمر الأول فحكمة جامع للراجح فلا بد من حفظ ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلبه محالا. Baik, di sini sebutkan. Jadi ada dua jalan. Fatariqul ilmi wajadtu mabniyatun ala amrain. Jadi kalau antum ingin mendapatkan ilmu, ya ana yakin antum datang dengan niat yang insyaallah ikhlas, tapi niat aja nggak cukup. Perlu metode yang tepat dalam menuntut ilmu, jalan yang benar. Maka disebutkan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Zabidi. Di sini Syekh Saleh Al-Utsaimin menguraikan mabniyatun ala amrain man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi. Yang mengambil dua urusan ini, dua metode ini, maka dia termasuk orang yang mengagungkan ilmu, ya. Benar-benar serius dia nuntut ilmu. Tapi yang pertama yang tadi disebutkan, menghafalkan matan yang berisikan pendapat yang terkuat, ya. Dan disebutkan fala budda min hifdzin, harus menghafal memang. Dan antum punya waktu cuma. Jangan lagi mengatakan ana udah kuliah Ustaz, nggak ada waktu untuk menghafal. Sebagian kita ada di i'dad dan ini kesempatan buat yang di i'dad. Antum lihat ya, anak i'dad itu cuma belajar 3 mata pelajaran. Iya, yang i'dad belajar berapa mata pelajaran? Nah, berapa pelajaran yang antum belajar? Gimana? Oh, yang takmil ada banyak. Enggak, yang i'dad pemula? I'dad pemula enggak banyak dia pelajari. Maka diharuskan dia menghafal, ya, menghafal kosakata itu, menghafal beberapa ayat, beberapa hadis, ya. Karena disebutkan di sini. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin fa innahu yatrubu muhala. Kalau antum berpikir antum bisa mendapatkan ilmu tanpa menghafal, antum sedang mencari sesuatu yang mustahil. Nggak bisa. Antum lihat ya, orang-orang yang belajar umum, ya, orang-orang yang belajar hukum di Indonesia ini, dia menghafal undang-undang itu, jemaah. Anak kadang kala mendengarkan, ya, sebagaimana disebutkan di undang-undang nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Loh, dihafal ternyata sama mereka. Kalau ilmu umum aja harus dihafal, bagaimana dengan ilmu agama ini? Antum berpikir yang penting ana menghafal hadis, ya ana menghafal. Kan boleh meriwayatkan hadis dengan makna, Ustaz. Boleh gitu loh. Asalkan benar. Jangan akhirnya maknanya berubah. Ini yang terjadi dengan sebagian kita. Maka barang siapa yang mengira dia dapat menuntut ilmu tanpa menghafal, rugi antum sudah. Lebih baik pulang antum ke rumah antum. Harus menghafal. Baik, lanjutkan. ثم قال والمحفوظ المعول عليه والمزيد جامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهورا كمن يحفظ ألفية الآتاني في النحو ويترك ألفية ابن مالك. وأما الأمر الثاني Baik, di sini disebutkan yang menjadi pedoman, ya, dalam memilih matan adalah matan yang tadi disebutkan yang mu'tamad, ya, dalam setiap ilmu. Karena kalau antum sibuk menghafal matan-matan yang, ya, yang nggak dikenal sebenarnya, padahal ada matan yang lebih bagus, yang lebih mu'tamad, maka antum akan kehilangan waktu dan tadi hasilnya sedikit yang antum dapatkan. Capek menghafal matan tersebut, ternyata itu nggak mu'tamad gitu. Baik, yang kedua. ثم قال وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين
وأولهما الإفادة وهي تحلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. Taib, di sini disebutkan tahapan kedua mempelajari matan itu, jadi nggak menghafal matan lalu nggak dikaji, tetap perlu antum syarah untuk matan tersebut. Siapa yang mensyarah matan tersebut? Ya cari guru, perlu antum cari guru. Dan disebutkan guru ini adalah guru yang mufid, guru yang mumpuni, nasih, dan guru itu pandai mengajarkan ilmu. Karena ada guru yang pintar tapi nggak bisa menjelaskan dengan baik. Ada orang-orang yang Masya Allah ya, kalau tentang ilmunya jangan ditanya, tapi ketika dia menjelaskan kita nggak paham. Kadang-kala ngomongnya cepat, terakhir fahimtum, kita mau ngomong nggak paham, nggak enak ya. Ya sudah, fahimtum, fahimna, barakallahu fiik, alhamdulillah anak punya murid-murid yang hebat gitu dia, yang paham, padahal kakak kelas kalian tidak paham gitu loh. Loh ya, ada yang seperti itu ya. Maka antum berarti salah milih guru. Kenapa di STD ini mahasiswa diperbolehkan memilih dosen? Boleh nggak antum milih dosen? Boleh kan? Bebas antum memilih dosen. Pokoknya nggak telat KRS. Kalau telat KRS, ya guru yang ada gitu kan. Anak pernah dapat satu kelas, anak tanya, kenapa antum kok masuk kelas anak? Iya, telat Ustaz, kata dia. Dia sebenarnya nggak mau anak ajari gitu kan jemaah. Karena ada ustadz-ustadz yang Masya Allah yang baik-baik ya, tapi ada ustadz-ustadz yang killer aja. Ya terkadang antum harus sabar. Nanti akan dibahas tentang bagaimana bersabar ketika menghadapi ustadz yang ya boleh disebut ustadz itu baik sebenarnya gitu loh, tapi agak sulit ujiannya. Yang penting tadi dia bisa memahamkan antum. Cari guru yang memiliki ilmu yang mumpuni dan dia bisa menjelaskan kepada antum dengan penjelasan yang sangat lugas dan mudah untuk diterima. Nah, tafadhal. ثم قال والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده قوي. Tapi di sini disebutkan ya, kenapa belajar itu perlu tadi dua tahapannya. Kemudian belajarnya adalah kepada guru yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Jadi dia kompeten dalam ilmu yang diajarkan. Kemudian dia juga telah belajar ilmu tersebut dari guru-guru yang ma'ruf ya. Bukan nggak dikenal gurunya siapa, tapi kita tahu oh ustadz ini belajar di tempat ini, ngajinya sama ini. Jadi kita enak ketika belajar ilmu kepada guru tersebut. Tapi kalau tahu ada guru yang kita nggak kenal siapa fulan ini gitu ya, anak nggak ngerti dia belajar dari siapa. Karena biasanya kalau orang ilmunya itu buku, salahnya akan lebih banyak daripada benernya. Kalau dia hanya mengajarkan ilmu itu landasannya ya cuma baca buku, apalagi baca buku terjemahan nantinya. Yang terjemahan itu kadang-kadang udah banyak salah terjemahannya. Karena yang diminta nerjemahkan anak-anak pondok. Kadang-kadang terjemahan AI itu lebih bagus daripada terjemahan anak pondok jemaah. Nah maka tadi harus benar-benar berhati-hati. Apa landasannya di sini? Nabi SAW mengatakan tasma'un. Kalian para sahabat Nabi SAW berguru kepadaku, yakni mendengar dari aku. Wa yusma' minkum, dan nanti akan ada generasi yang datang, para tabi'in, mereka akan mendengar dari kalian, belajar dari kalian. Wa yusma' mimman sami'a minkum, dan nanti ada generasi selanjutnya yang akan berguru belajar dari yang belajar sama kalian. Jadi seperti itu. Baik, lanjutkan.
ثم قال والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالق عن السالم. Iya. Jadi al-ibrah bi umumil khitab la bi khususil mukhatab, walaupun hal ini disampaikan kepada para sahabat tapi bukan berarti khusus buat mereka. Maka di antara jalan dalam menuntut ilmu itu tadi harus belajar kita dari guru, yang guru itu belajar dari gurunya, yang gurunya belajar dari gurunya, sehingga ilmu yang didapatkan ilmu yang benar dan bisa dibuktikan kebenaran. Nah, yang kedua, ثم قال أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين أحدهما صلاحية الشيخ للابتداء به والاقتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويتلو ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. di sini disebutkan kriteria yang kedua untuk guru tersebut. Guru itu yang disebut fahuwan nasihat. Guru itu nasih. Nasih itu artinya menginginkan kebaikan. Nasihat itu adalah kita menginginkan kebaikan ya buat orang lain. Maka ada dua hal yang harus ada di guru ini. Yang pertama, guru itu layak untuk dijadikan suri tauladan. Jadi gurunya itu bertakwa kepada Allah SWT. Ya, kalau antum melihat guru itu disebutkan di sini oleh tidak bihadih, gaya hidupnya, gaya ngomongnya dia, penampilannya, itu penampilan orang soleh gitu loh. Karena antum ada guru-guru yang ya Allah, gimana mau mencontoh guru tersebut? Ngomongnya kasar umpamanya. Kita pernah ya dapat seorang syekh umpamanya yang ketika di majelis ilmu itu ya Allah kelihatan berwibawa jemaah. Tapi ketika pulang ke rumahnya kita jadi nggak menghargai syekh itu karena ngomongnya kasar. Memang di kitab Ta'limul Muta'allim di situ disebutkan engkau cukup mengenal gurumu itu ya di majelis ilmu lah. Kadangkala kalau engkau mengenal lebih dalam nantinya engkau jadi nggak suka sama guru. Namun di sini disebutkan carilah guru memang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang dia bisa dijadikan panutan. Kalau disebutkan tadi dallihi, dalli itu berkaitan dengan sikapnya guru tersebut ya. Jadi hadi ini mencakup had zahir wal batin, yang bisa dicontoh ya, kebiasaan dia, gaya hidup dia, yang zahir ya, bagaimana penampilan dia, dan yang batin bagaimana akhlak dia dan sikapnya dia, yang bisa ditiru oleh kita sebagai muridnya, karena biasanya murid akan terpengaruh dengan gurunya. Kemudian yang lainnya di sini sebut yang kedua, ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Jadi guru itu harus tahu tata cara mengajar. Tadi disebutkan ada guru yang pandai tapi tidak cakap dalam mengajar. Ketika dia menyampaikan ilmunya, muridnya tidur. Ada yang seperti itu? Ada. Ada guru kalau menyampaikan, muridnya langsung di pojokan, Bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya. Ada jemaah. Ada guru yang ketika di kelas tidak peduli dengan murid yang berbicara. Ada murid yang sibuk dengan handphonenya, dia tidak peduli. Yang penting dia ngomong saja. Dia merasa dia telah menyampaikan tugas dia. Padahal enggak. Dia harus memberikan nasihat kepada muridnya. Ada murid yang tidur dibangunkan. Apakah dibiarkan? Murid yang tidur, ya kayaknya dia kecapean semalam. Biarkan dia tidur, Masya Allah. Terus yang ini buka mulutnya. Oh kayaknya dia lapar, jemaah. Allahu Akbar. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Dan guru yang harus tahu apa yang paling bermanfaat buat muridnya ini. Ya, kita ini sampai jam 9 kan? Jam berapa? 9.30. Lu jam berapa jemaah? Mah, sampai jam berapa? Sampai selesai kan? Oh alhamdulillah sampai selesai. Bismillah jemaah.
Taib al-ma'qid as-sadis. ثم قال المعقد السادس ورعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم إن الصورات المستحسنة يجب حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها ويفوت من حسنها إلى الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها والعلم هكذا من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. Taib, di sini disebutkan pentingnya ri'ayatu fununihi fil akhdi, meragamkan ilmu yang dipelajari. Antum mau belajar ilmu apa saja, jadi jangan cuma satu yang dipelajari. Kalau mau ilmu ini banyak, tapi ada caranya tetap. Wa taqdimul aham fal muhim. Oleh karena itu kalau kita lihat di kampus kita yang di prodi HKI, apakah cuma belajar hukum keluarga saja? Enggak, mereka belajar akhlak, mereka belajar sirah nabawiyah, mereka juga belajar apa lagi? Bahasa Inggris tadi. Jadi perlu meragamkan ilmu yang antum dapatkan. Dan kampus kita alhamdulillah sebenarnya telah menyusun ilmu apa saja. Tapi karena waktu yang tidak cukup untuk diajarkan semua ilmu itu, makanya mulai dibagi. Ada ilmu yang dipelajari di HKI tapi tidak diajarkan di HES umpamanya. Ada ilmu yang di HES yang tidak pelajari di BSA. Begitu pula di ulumul hadis. Tapi intinya antum perlu meragamkan ilmu antum. Kemudian memprioritaskan wa taqdimul aham fal muhim. Mana yang paling penting daripada yang penting-penting. Semua ilmu itu penting gitu. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah tadi kita udah bicarakan. Semua penting, tapi mana yang paling penting? Itu yang harus diprioritaskan. Lalu disebutkan di sini ya, gambaran yang indah itu akan bertambah indah ketika pandangan mata ini bisa memandang semua gambar itu. Kalau kita bicara lukisan umpamanya, kalau antum melihat dari satu sisi saja, nggak los antum memandangnya, ada bagian-bagian yang tidak terlihat, sehingga gambar itu jadi kurang indah. Tapi kalau dari semua sisi bisa dilihat, nggak ada yang tersembunyi. Contohnya kalau kita bicara ada gambar inilah. Kalau antum hanya lihat separuh saja, nggak akan indah. Tapi ketika antum melihat dari arah jauh dan pandangan antum meliputi semuanya, maka akan tampak begitu mempesona ya. Ilmu pun seperti ini. Ilmu pun seperti ini ya. Maka di sini disebutkan man ra'a fununahu bil akhdhi, barang siapa yang perhatian dengan berbagai macam ilmu itu dalam mengambil dan mempelajarinya, wa asaba min kulli fannin haddan, dan dari setiap ilmu itu dia mendapatkan ya satu bagian ya, kamulat alatuhu fil ilmi, maka akan sempurna alat dia dalam mempelajari ilmu tersebut. Baik, lanjutkan. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطر جمع العلوم ممدوح من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الاسرار. Tapi ini ucapan Ibnul Jauzi ya. Beliau mengatakan min kulli fannin khud, dari setiap bidang ilmu engkau ambil, wala tajhal bih, kalau bisa jangan ada yang kau nggak mengetahui. Fal hurru, orang yang merdeka itu muttali'un 'alal asrar, berhak untuk mengetahui hal-hal rahasia dari setiap bidang ilmu. Jadi paling tidak antum punya sedikit-sedikit. Nah, lanjutkan. ثم قال ويقول شيخ شيوخنا محمد بن معين رحمه الله في إرشاد الطلاب ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه. طيب, disebutkan di sini nggak layak ya bagi orang al-fadil untuk meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat, yang ilmu itu membantu dia untuk memahami Alkitab was sunnah. Contoh nih nahu. Contoh nahu.
Sebagian antum mengatakan, aduh Ustaz, anak kayaknya udahlah, anak nggak mau belajar nahu. Orang anak di HES kok, anak bukan di BSA. Loh, padahal antum perlu nahu ini untuk mengkaji ilmu yang ada di HES. Kalau bicara Al-Quran wa Sunnah, itu pakai bahasa Arab gitu. Ketika nahu antum nggak bisa, lalu antum meninggalkannya, antum akan kehilangan ilmu alat yang dengannya antum dapat memahami Alkitab was Sunnah. Kemudian di sini disebutkan ada ilmu yang harus antum kaji jemaah, tapi ada ilmu yang ya pilihan nantinya ya. Tapi disebutkan oleh beliau di sini, kalau dia tahu ya bahwa dia punya kekuatan untuk mengkaji ilmu tersebut. Karena ada orang yang lemah. Ya mungkin dia memang anak kayaknya, pokoknya anak mungkin fokus di faraid aja Ustaz. Anak kalau suruh yang lainnya kayaknya nggak mampu anak. Mungkin ada orang yang seperti itu ya. Tapi kalau dia tahu nggak dia mampu, bahkan dia bisa main bola sampai maghrib, berarti dia mampu sebenarnya, tapi dia nggak mau ya. Maka sayang. Lanjutkan. Wa yuzri فإن هذا نفس المرادية فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا له ولا تحت قول القائل أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما خلاها ولكن الرضا بالجهل سهل انتهى كلامه. طيب di sini disebutkan ya, enggak layak ya, la yasuk atau la yanbaghi orang itu yang tidak tahu dengan satu ilmu lalu mencelanya. Umpamanya ada temannya belajar ilmu qiraat, apa sih manfaatnya ilmu qiraat? Nggak ada gunanya untuk belajar. Loh jangan, gara-gara antum nggak paham, jangan mencela ilmu tersebut gitu. Karena memang kadangkala terjadi cela-mencela antara prodi-prodi. Nah, prodi HES ketemu dengan prodi hadis. Antum buat apa mengkaji rijal ya, takhrij, cukup takhrijnya Syekh Albani, capek-capek antum gara-gara dia nggak belajar. Dan itu terjadi. Jadi tiap orang yang takhassus satu ilmu biasanya karena dia nggak paham dengan ilmu yang dipelajari di tempat lain, akhirnya dia mencela. Yang belajar faraid, buat apa capek-capek antum faraid? Nih, anak kasih aplikasi antum, download. Antum tinggal masukin. Bapak mati, meninggalkan istri 4, anak 31. Umpamanya, masukin langsung keluar. Buat apa capek? Betul jemaah. Tapi ini orang nggak pantas antum mencela. Gimana kalau antum baterainya habis? Kuota tidak ada. Lo mau tanya sama siapa? Akan tanya kepada yang punya ilmu faraid. Antum akan datang tersenyum, afwan akhi, ana minta tolong afwan. Maka tadi nggak pantas jemaah. Kemudian beliau menyebutkan satu bait syair ya, yang maknanya tadi ada orang si Sahal namanya, gara-gara kebodohan dia jadi mencela berbagai macam ilmu. Dia kalau faham dia akan cinta sama ilmu, nggak akan mencela aja. Karena masalah tadi tidak faham, tidak mengerti. Maka berapa banyak teman-teman yang nggak suka dengan sebuah ilmu, bahkan dia mencelanya gara-gara dia nggak faham. Maka tolong jangan mencela. Ada teman-teman mungkin yang belajar yang di mana BSA, belajar ilmu arud ya. Dia bikin syair. Lalu kan, buat apa antum belajar ilmu itu jemaah? Anak kepingin bisa menerjemahkan dengan baik, membuat bait syair. Antum mau bikin syair, ChatGPT suruh bikin syair. Subhanallah jemaah. Ini orang mencela gara-gara dia nggak ngerti. Maka tolong jangan sampai mencela. Bahkan tadi yang dianjurkan antum belajarlah dari ilmu itu sedikit-sedikit ya. Taib, tafadhal.
ثم قال وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتبار أصلين أحدهما تقديم العلم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله عز وجل. Tapi di sini disebutkan ya, tadi menggabungkan berbagai macam disiplin ilmu itu dengan bersandar kepada dua dasar. Dasar yang pertama disebutkan di sini memprioritaskan yang lebih penting dari yang penting. Jadi mengetahui mana yang penting dari hal yang tidak penting itu semua orang bisa tahu. Ini penting, ini nggak penting. Tapi ada dua hal penting yang sama-sama penting. Memahami dan mencari tahu mana yang lebih penting itu butuh ya kesabaran. Bahkan kadang-kala kita butuh bertanya kepada guru, mana yang lebih penting dari dua hal yang penting ini. Maka di sini disebutkan mimma yaftaqir ilaihi almuta'allim, bicara yang paling penting adalah yang dibutuhkan dia dalam menjalankan pengabdian dia kepada Tuhannya. Jadi kalau bicara ilmu yang paling penting, bagaimana antum bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Nah, itu ilmu yang paling penting sebelum yang lain. Maka bicara ilmu itu ilmu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang pertama adalah ilmu yang wajib yang harus antum pelajari. Baik. Naam. ثم قال سليمان بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة عن طلاب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزم. Barakallahu fik, subhanallah jamannya. Ini ucapan Imam Malik. Ditanya tentang menuntut ilmu ya. Hasanun jamil. Ini buat para penuntut ilmu ya. Kadangkala orang awam itu berusaha untuk memperbaiki ibadah mereka. Karena Imam Malik mengatakan menuntut ilmu baik, indah menuntut ilmu itu. Tapi lihat apa yang menjadi kewajibanmu dari sejak pagi sampai sore. Itu yang kau cari. Sebagian kita enggak jamaah. Zikir pagi petang juga enggak ngahafal dia. Oh, kan enggak wajib Ustaz, sunnah saja. Jadi ketika dia ngerti ilmu malah meremehkan ilmu. Maka itu yang penting. Daripada antum menghafal banyak hal, padahal yang menjadi kewajibanmu beribadah kepada Allah Azza wa Jal, atau kalau bicara tidak wajib, tapi hal yang dianjurkan, yang akan menumbuhkan cinta Allah, engkau akan menjadi hamba yang Allah cintai, kenapa engkau tinggalkan? Jadi Imam Malik yang mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan muwatta'nya, dia memberikan nasihat ini. Jangan sampai sibuk engkau menghafal arba'in nawawiyah, sedangkan yang berkaitan dengan ibadahmu dari pagi sampai sore engkau nggak ngerti gitu. Maka bicara yang paling penting dalam ilmu yang berkaitan dengan peribadatanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjutkan. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم وقدم الأهم إن العلم جم والعمر طيف زاره طيف ألم. Tapi sini disebutkan barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan yang tidak penting maka akan membahayakan yang penting. Jamaah, mereka ketika mengatakan ini belum ada HP jamaah. Lebih penting mana antum baca berita dengan menghafal arba'in nawawiyah? Ini kalau bicara penting dengan yang tidak penting semua tahu. Sebagian kita sibuk dengan TikToknya. Dia mencari tahu tentang informasi yang sedang ada di Indonesia. Apa manfaatnya buat antum? Orang kalau sudah buka berita 1 jam kadang-kala lewat, nggak dapat manfaat apa-apa. Maka disebutkan di sini waqaddimil ahamma innal ilma jam. Ilmu itu banyak itu. Sekali lagi antum hanya punya waktu 4 tahun di SCD. Dan kalau bisa 3,5 tahun antum lulus. Siap jamaah? Insyaallah 3,5 tahun Ustaz ya. Nah, berarti harus ikut SP. Bismillah. Ketika dibutuhkan itu. Ada yang lulus 3,5 tahun mahasiswa.
Maka tadi waktu antum sedikit, maka jangan wal umru taifun zara au dhaifun alam. Ya, dia seperti tamu yang datang kemudian dia pergi, jemaah. Atau bayangan yang datang kemudian tahu-tahu bayangan itu hilang. Dan dia ketika pergi tidak akan pernah balik lagi. Maka tolong antum benar-benar memanfaatkan. Ini bicara ilmu ya. Ini para ulama bicara tentang ilmu, bukan bicara tentang handphone kita, bukan bicara tentang game. Sebagian mahasiswa sibuk dengan game sebagai bentuk pengkhianatan dia kepada kedua orang tuanya. Dia dikasih HP supaya bisa belajar. Ya iya Ustaz, ana baca dengan HP. Berapa lama? Ya mungkin 30 menit ana baca. Main game ya enggak lama lah, 2 jam setengah. Ini setengah jam, yang ini 2 jam setengah jam. Boleh nggak main game jemaah? Boleh tidak main game. Ya tergantung gamenya Ustaz. Kalau permainan halal, ya halal Ustaz. Masya Allah. Jadi mufti sudah jemaah. Baik, lanjutkan. ثم قال والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تفصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعها منها وأنس لنفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. Di sini landasan yang pertama tadi lebih memprioritaskan yang lebih penting ya, yang dibutuhkan olehnya. Kemudian yang kedua, yang menjadi tujuan dia dalam awal dia menuntut ilmu, awal talabi. Antum ini bukan awal talab siapa? Antum ini udah pertengahan. Kalau bicara awal menuntut ilmu antum kapan? Lulus SD kan? Ketika antum masuk pondok. Atau bicara dari antum kecil kan? Kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu umur 11 tahun sudah hafal ini. Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta ya. Selain beliau menghafal Al-Quran. Jadi memang di awal penuntutan ilmu itu hendaklah mencari mukhtasar, ringkasan dari setiap ilmu. Jadi ilmu yang antum kaji, antum mau belajar apa? Belajar fikih, cari mukhtasar dalam fikih itu. Kemudian mukhtasar dalam mustalahul hadits ya, mukhtasar ini bicara tadi matan yang harus dihafal ya. Ada sekarang kumpulan matan talibil ilm ya, dan itu sudah dijadikan landasan di beberapa tempat untuk dihafal. Maka setelah dia menyempurnakan dari berbagai macam ilmu tadi, yang mukhtasar, yang ringkasan, baru dia lihat mana yang ada kecondongan dia di sana. Jadi antum ketika masuk ke STDI seharusnya sudah punya banyak hafalan matan. Ketika antum masuk STDI, oh ana mau milih HES, ana mau milih BSA. Kenapa? Alhamdulillah ana sudah hafal Alfiyah bin Malik, ana hafal Al-Jurumiyah, ana hafal apa lagi? Berbagai macam matan, maka dia milih itu jam. Atau ana kayaknya enggak, ana walaupun hafal Alfiyah bin Malik tapi ana ingin mengkaji fikih Ustaz. Maka dia setelah punya tadi berbagai macam mukhtasar yang sudah dia hafal, silahkan dia mengkaji mana yang dia punya kecondongan. Gak bisa dipaksain jemaah. Ada orang yang lebih condong ke hadis, ya fadhol. Maka sekarang sudah ada pengkhususan dan sejak dulu kita tahu ulama itu berbeda-beda. Ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama bahasa. Sudah ada sejak zaman dahulu. Maka engkau lihat mana yang lebih engkau condong, silahkan engkau fatabahharofi. Tabahhar itu dari bahar ya, engkau menyelaminya di dalamnya. Baik itu satu macam ilmu atau lebih dari satu. Baik. Baik, tadi kau untuk menguasai semua ilmu ya, itu berat ya. Mungkin di satu zaman ya ada beberapa orang yang disebut al-lamah ya, yang dia menguasai semua ilmu, ditanya tentang fikih dia jawab, ditanya tentang tafsir dia jawab, tentang akidah dia jawab, tentang bahasa dia jawab ya. Ya ada.
Dan mudah-mudahan ada salah satunya di kampus STD Imam Syafi'i insyaallah. Nah. Ya. Tafadhal. ثم قال ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفروع ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. Baik, di sini disebutkan ya. Kemudian dia lihat apa yang memungkinkan bagi dia untuk mengumpulkan ilmu ini. Apakah dia mencukupkan dengan satu macam ilmu dulu di mukhtasar ilmu yang ada, setelah selesai dia pindah ke yang kedua ya, atau dia bisa mengumpulkan berbagai macam ilmu dalam satu waktu. Dan biasanya fokus kepada satu mukhtasar itu yang cocok untuk keumuman orang. Jadi fokus antum menghafalkan satu mukhtasar ini, selesai baru antum pindah. Jadi enggak kemudian bercampur mukhtasar-mukhtasar dari berbagai macam ilmu tersebut. Ini yang cocok dengan ya kebanyakan penuntut ilmu. Nah, fadhal. ثم قال ومن تيار شعر الشناقطة قول أحدهم وإن تريد تحصيلة من تممة وعن سواه قبل الانتهاء وفي ترادف العلوم لم تجاه توأمان استبقى ينبجا. Taib di sini sebutkan ya, termasuk syairnya Syanaqiṭah. Min tayyar, syair Syanaqiṭah. Tayyar itu, syair tayyar adalah syair yang enggak ketahuan siapa yang mengucapkan. Yang maknanya kalau engkau ingin menghasilkan satu macam ilmu, maka selesaikan dulu. Jangan sampai engkau pindah-pindah ilmu. Akhirnya ya nggak ada yang selesai. Dicontohkan ini kalau bayi kembar itu mau keluar bareng dari rahim ibunya, kira-kira bisa keluar nggak? Nggak bisa lah. Satu dulu keluar ya, satu lagi keluar ya. Nah, lanjutkan. Tapi di sini disebutkan kalau ada orang yang bisa mengumpulkan dalam satu waktu berbagai macam mukhtasar dari ilmu-ilmu itu, maka silahkan kalau dia mampu ya. Tapi ini kata beliau ya pengecualian dari keumuman orang. Keumuman orang biasanya ya satu-satu lah, dia selesaikan satu kemudian dia pindah yang keduanya, yang ketiganya. Naam, tafadhal. ثم قال ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولاء بالغرائب وكأمانه يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. Baik, di sini ada perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip ini. Yang nampak ya dalam kebanyakan para penuntut ilmu, yang pertama adalah dia nggak mau belajar berbagai macam ilmu. Al-ihjam an tanawu'il ulum, pokoknya satu aja ana mau belajar gitu. Padahal tadi usahakan mengambil dari berbagai macam disiplin ilmu ini ya mukhtasar. Paling nggak antum tahu ini ilmu tentang apa gitu. Apalagi kalau ilmu itu bermanfaat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wal istighfaf bi ba'dil ma'arif. Tadi yang disebutkan ada yang meremehkan sebagian ma'arif, sebagian ilmu pengetahuan. Kadang-kadang dia mencelanya, yang tadi disebutkan gara-gara dia nggak paham. Kemudian yang ketiga wal ishtighal bima la yanfa. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian ada juga ditambah lagi ma'al wala bil gharaib, suka dengan yang aneh-aneh. Jadi senang dia kalau dapat ilmu yang aneh-aneh jemaah. Umpamanya seperti yang disebutkan oleh Syekh ya dalam syarahnya. Ada orang yang bertanya, waktu banjir Nabi Nuh itu airnya asin apa tawar? Atau tanya, iblis itu istrinya siapa sih? Ada jemaah. Maka ada sebagian ulama yang ditanya siapa istrinya iblis, kata dia, ana waktu itu nggak diundang sama iblis. Nah iya jemaah, antum kok seneng sama yang aneh-aneh? Atau mengkaji masalah, bolehkah berkorban dengan dinosaurus? Jadi ada hal-hal yang aneh. Dan tapi memang jemaah, kalau antum ceramah tentang hal yang aneh, banyak yang suka sama antum. Sahih, Ustadz ini Masya Allah. Kalau Ustadz Fulan, aduh kajiannya
seperti tahun lalu tentang yang berkaitan dengan hukum puasa, nanti haji-haji. Kalau ini berbicara tentang bagaimana berwudu di Mars. Jadi orang kalau punya tema yang aneh akan disukai. Tapi di sini disebutkan wa kana malik yakun syarrul ilm al-gharib. Seburuk-buruknya ilmu itu yang aneh. Wa khairul ilmi zahir, sebaik-baiknya ilmu yang zahir, yang nyata, yang tampak, yang sudah diriwayatkan oleh banyak orang. Itu sudah yang paling baik itu jamaah. Enggak perlu antum neko-neko aneh-aneh. Karena memang sebagian penuntut ilmu itu suka baca kitab yang aneh-aneh. Apalagi bantahan-bantahan ya. Dia baca bantahan ini. Kok kayaknya masuk akal ya. Kemudian dia menanyakan kepada ustadznya tentang ilmu yang aneh. Dia ilmu tentang wudhu belum selesai. Syaratnya wudhu, syaratnya sholat, rukunnya sholat belum paham. Tapi sudah menguasai ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Dan kadangkala dia melakukan itu hanya untuk tampil beda. Nah, kalau ditanya ilmu yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Anda terus terang, Anda dapat surat sampai jam 9 atau jam 8 atau sampai selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau nggak ada pertanyaan? Nah, panitia, la yujad soalnya karena udah paham semuanya. Fahimtum? Wah, Masya Allah, keren antum semua jamaah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat Anda sampaikan. Ingat, kitab ini ada syarahnya, dan yang mensyarahnya juga Syekh Saleh Al-Utsaimin. Jadi nasihat Ana, antum usahakan membaca lagi dengan syarahnya, dan kalau bisa antum mendengar langsung dari syekh yang mensyarah dengan bahasa Arab. Dengan cara itu antum ya mendapatkan ilmu yang lebih mendalam lagi. Dan kalau antum ditanya, antum sudah mengkaji kitab ini? Udah. Siapa yang mensyarah? Langsung Syekh Saleh Al-Utsaimin. Dari mana? YouTube. Betul, nggak masalah jemaah. Itu manfaat buat antum insyaallah. Kalau ada hal-hal yang tidak paham, tanyakan kepada ustadz yang ada atau kakak kelas antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.